Shalom dan selamat pagi bagi setiap anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan setiap hari. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan melalui doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saya akan berdoa bagi renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri untuk kami dikuatkan lagi, diteguhkan lagi, dihiburkan lagi, diterangi lagi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu, biar mereka diberkati melalui firman-Mu hari ini. Dan hamba juga akan berdoa bagi mereka sehingga mereka dikuatkan, diteguhkan dalam mereka menjalani segala aktivitas mereka sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari Ibrani pasal yang ketiga, mulai ayat 7 sampai ayat yang ke-19, di mana topik yang akan kita belajar bersama dari teks firman Tuhan ini adalah bagaimana kita menjaga hati kita tetap benar di hadapan Tuhan. Saudara, firman Allah berkali-kali menegaskan bahwa Tuhan melihat hati. Yang penting bagi Tuhan adalah hati kita. Karena kalau hati kita benar, itu akan tergambar dari perbuatan kita, dari tingkah laku kita, sikap kita. Tapi kalau kita mencoba untuk memoles tingkah laku kita, memoles sikap dan perbuatan kita, tetapi kalau hati kita tidak benar, itu sama sekali tidak ada guna di hadapan Tuhan. Itu yang pada hari terakhir nanti saudara, banyak orang yang akan berseru-seru, bukankah kami melakukan ini, itu dan sebagainya demi nama-Mu. Tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Yang menjadi masalah utama di sana nanti saudara adalah masalah hati. Kalau berbicara tentang pelayanan, berbicara tentang pengiringan akan Tuhan, mereka melayani Tuhan, mereka melakukan mujizat, mereka berbuat banyak untuk Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau, hei pembuat kejahatan. Nah itu sebabnya saudara, alangkah pentingnya kita menjaga hati kita benar di hadapan Tuhan. Dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita melayani Tuhan, kita harus lihat, koreksi dan luruskan hati kita di hadapan Tuhan. Itu yang hari ini saya rindu kita belajar bersama saudara, dengan kerinduan dan harapan kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Saya rindu saudara mendengar kesaksian di mana setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan ini, akhirnya hati saudara diubahkan, hati saudara dibaharui, hati yang bagaimana yang harus kita hindarkan dan saudara mampu menghindarkannya, hati yang bagaimana yang harus kita miliki dan saudara mampu memilikinya, dan Tuhan akan bekerja terus dan terus di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif dan kemudian dijelaskan secara sistematis sehingga saudara gampang memahaminya. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Ibrani pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Binasa karena murtad. Sebab itu, seperti yang dikatakan oleh Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata,
Selalu mereka sesat hati, dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hei saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah? Sekalipun mereka mendengar suaranya, bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Puji Tuhan, saudara. Dalam konteks firman Tuhan ini, di mana penulis kitab Ibrani ini menegaskan dan menjelaskan tentang perjalanan orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, di mana di dalam perjalanan itu Tuhan menegaskan Dia melakukan begitu banyak mujizat. Di ayat 9 dikatakan, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Jadi Tuhan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat bagi umat-umatnya selama 40 tahun, di mana di sana ada mujizat-mujizat. Laut pun terbelah, manna pun turun dari langit, burung puyuh pun dikirimkan oleh Tuhan. Ketika mereka kepanasan ada tiang awan, dan ketika mereka kedinginan ada tiang api. Begitu banyak mujizat-mujizat yang mereka alami dalam perjalanan mereka dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tetapi yang menyedihkan, saudara, dari begitu banyaknya mujizat yang terjadi, akhirnya mujizat itu berubah jadi murka Tuhan. Di ayat 10 dikatakan, itu sebabnya aku murka kepada angkatan itu. Mujizat-mujizat sekian lama yang Tuhan kerjakan bagi umat-umatnya, akhirnya mujizat itu berubah jadi murka Tuhan. Kenapa, saudara? Itu yang saya rindu kita belajar. Masalahnya adalah ada pada hati mereka, sehingga mujizat yang begitu banyak berubah jadi murka. Di mana murka-murka itu dikatakan di ayat 16, siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah? Jadi sikap hati mereka itu membangkitkan amarah Tuhan. Dikatakan lagi, sekalipun mereka mendengar suaranya, bukankah mereka semua keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai? Mereka dimurkai, saudara. Padahal sebelumnya mujizat demi mujizat yang Tuhan kerjakan bagi mereka. Ayat 18, dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tidak akan masuk ke tempat perhentiannya? Jadi mereka juga disumpahi oleh Tuhan dan ditetapkan tidak masuk ke tempat perhentiannya. Kenapa itu terjadi, saudara? Sekali lagi, karena sikap hati mereka yang salah. Saudara, hari ini saya percaya saudara adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya ada begitu banyak mujizat demi mujizat yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Tetapi belajar dari orang Israel ini, saudara, jangan sampai pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang kita alami dalam hidup kita akhirnya berubah jadi murka karena sikap hati kita tidak benar. Berubah jadi amarah Tuhan
karena sikap hati kita tidak benar. Nah, itu sebabnya malam hari ini saya rindu kita belajar sikap hati yang bagaimana yang dimiliki oleh umat Israel pada waktu itu, sehingga akhirnya itu memunculkan murka Tuhan. Kita lihat sama-sama saudara, di mana ada 3 sikap hati yang kita akan belajar yang perlu kita hindari dalam kita mengiring Tuhan. Ayat 8 dikatakan, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Jadi di sini peringatan diberikan supaya umat-umat Tuhan, kepada siapa surat Ibrani ini dikirimkan, supaya mereka jangan mengeraskan hati, sama seperti orang-orang Israel yang waktu itu menerima murka Tuhan. Karena apa? Karena masalah mereka adalah masalah kekerasan hati. Jadi yang pertama saudara, apa yang perlu kita hindari? Kekerasan hati. Di mana orang Israel, mereka telah melihat mujizat, tapi mereka tetap mengeraskan hati. Mereka melihat perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan, tetapi mereka tetap mengeraskan hati sehingga mereka tetap tidak mengenal Tuhan. Mereka tetap mengeraskan hati, bahkan mereka sempat berkata, lebih enak di tanah Mesir. Padahal sudah begitu banyak mujizat. Mereka sudah dikirim manna yang tidak pernah mereka dicicipi di tanah Mesir. Tuhan kirimkan burung puyuh yang tidak pernah mereka nikmati di tanah Mesir. Tetapi karena kekerasan hati mereka, akhirnya mereka berkata, lebih enak kami dulu waktu di tanah Mesir. Faktanya bukan begitu, tapi masalahnya adalah mereka orang-orang yang keras hati. Artinya saudara, seharusnya melihat perbuatan-perbuatan Tuhan, hati mereka dilembutkan. Melihat perbuatan-perbuatan Tuhan, ada pertobatan yang terjadi, ada perubahan yang terjadi dalam hidup mereka. Hati mereka percaya kepada Tuhan yang telah melepaskan mereka dan yang melakukan mujizat demi mujizat dalam hidup mereka. Hari ini saudara, sebagai perenungan bagi setiap kita, bagaimana dengan saya dan saudara? Adakah kita punya hati yang lembut di hadapan Tuhan, yang siap diproses, dibentuk oleh Tuhan, yang siap dibaharui oleh Tuhan? Jangan seperti orang Israel yang keras hati, yang tidak siap dibaharui oleh Tuhan, sehingga akhirnya mereka kena murka Tuhan. Tetapi biarlah setiap saudara yang mendengarkan renungan pagi hari ini, hati saudara diproses, hati saudara dilembutkan oleh Tuhan. Hati saudara menyadari akan mujizat campur tangan Tuhan dalam kehidupan saudara. Kalau saudara renungkan ke belakang, apakah saudara mengingat bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup saudara? Jangan keraskan hati, itu karena kemurahan Tuhan. Biarlah melalui itu kita semakin percaya kepada Tuhan, semakin berserah kepada Tuhan. Kalau hari ini saudara menghadapi masalah dalam hidup saudara, ingat ke belakang saudara, mujizat yang Tuhan kerjakan bagi kita. Dan biarlah itu menjadi alasan bagi kita, dan kita tidak mengeraskan hati, bahwa dalam masalah kita hari ini pun Tuhan bisa melakukan mujizat dan Tuhan bisa menolong setiap kita. Jadi yang pertama saudara, hati kita yang perlu dibenahi adalah jangan keraskan hati. Kalau Tuhan sudah melakukan mujizat, pertolongannya, campur tangannya dalam hidup saudara, jangan keraskan hati. Lembutkan hati di hadapan Tuhan, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan percayalah bahwa Dia Allah yang peduli dan campur tangan di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian saudara, sikap hati yang kedua yang perlu kita hindarkan, yang dimiliki oleh umat Israel pada waktu itu, yang menimbulkan murka Tuhan, ada di ayat yang ke-10 saudara, di mana di sana dikatakan, itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Mereka sudah dituntun dari tanah Mesir, masih di tanah Mesir pun sudah begitu banyak tulah-tulah yang dilakukan oleh Tuhan kepada orang Mesir, tetapi mereka sendiri terhindar dari itu semua. Dari sana seharusnya mereka sudah mulai mengetahui jalan Tuhan, mengetahui rancangan Tuhan, tetapi mereka tetap sesat hati, sehingga akhirnya ketika mereka keluar dari tanah Mesir,
dan mereka akhirnya sampai di pinggir laut, saudara, laut merah, laut mati. Dan kemudian tentara Mesir mengejar dari belakang. Mereka kemudian bersungut-sungut lagi, padahal sebelumnya sudah begitu banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Mereka bersungut-sungut, mereka protes. Tetapi akhirnya oleh kemurahan Tuhan, laut pun terbelah dan mereka pun lewat. Dan ketika mereka di tengah jalan, ketika mereka kehausan, sudah waktunya sebenarnya mereka berkata, kalau sebelumnya pun Tuhan lakukan mujizat, hari ini pun Tuhan lakukan mujizat. Allah menghendaki mujizat bagi anak-anaknya. Tetapi mereka tidak memiliki itu, saudara. Mereka tidak memahami itu. Mereka marah-marah, mereka bersungut-sungut. Ketika mereka lapar, ketika mereka mau daging, dan seterusnya dan seterusnya. Semuanya proses itu mereka selalu bersungut-sungut, bukti mereka tidak mengenal Tuhan, dan akhirnya Tuhan murka kepada mereka. Jadi jangan sesat hati, saudara. Mari kita belajar mengenal kehendak Tuhan, atas campur tangan Tuhan, atas tuntunan Tuhan, atas berkat Tuhan, atas anugerah Tuhan, atas semua yang selama ini telah kita alami bersama dengan Tuhan, saudara. Harusnya hati kita semakin mengenal kehendak Tuhan. Jangan sesat hati, tapi kenallah kehendak Tuhan di dalam kehidupan saudara. Itu yang kedua. Sikap hati yang ketiga yang dimiliki oleh orang Israel yang perlu kita hindari, yang akhirnya mendatangkan murka atas mereka, itu ada di ayat 12. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan tidak percaya oleh karena murtad dari Allah yang hidup. Bayangkan, saudara, betapa keterlaluannya umat Israel pada waktu itu. Mereka sudah dikeluarkan dari tanah Mesir. Mujizat begitu banyak terjadi. Dalam perjalanan Tuhan pelihara mereka dengan roti manna, Tuhan pelihara mereka dengan air, Tuhan pelihara mereka dengan burung puyuh dan sebagainya. Ada tiang awan, ada tiang api. Setiap saat Tuhan siap sedia untuk mendampingi mereka, saudara. Tapi atas semua yang Tuhan kerjakan, mereka tetap tidak percaya. Hati mereka, firman Tuhan berkata bahwa seorang yang hatinya jahat dan tidak percaya. Jadi ketika mereka mengalami semuanya itu dan mereka tetap tidak percaya, maka firman Tuhan menegaskan bahwa mereka jahat. Saudara, hari ini seberapa banyak campur tangan Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang telah saudara alami di dalam kehidupan saudara. Pertanyaannya, apakah hari ini saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Ataukah hari ini saudara masih tetap menjadi seperti umat Israel yang memiliki hati yang jahat, yang tidak percaya padahal Tuhan sudah melakukan mujizat demi mujizat? Saya percaya hari ini Roh Kudus bekerja dalam hidup kita semua, sehingga kita percaya bahwa Tuhan Allah yang kita percayai adalah Allah yang baik, Allah yang peduli, Allah yang menolong kita. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita sudah belajar firman Tuhan. Kenapa akhirnya orang Israel mengalami murka Tuhan, padahal sebelumnya mereka mengalami pertolongan Tuhan? Kenapa akhirnya mereka mengalami penderitaan, padahal sebelumnya Tuhan menolong dan menolong mereka? Kenapa, saudara? Karena sikap hati mereka yang salah. Mereka tetap mengeraskan hati, mereka tetap sesat hati, dan mereka tetap tidak percaya dari hatinya. Hatinya jahat, tidak percaya kepada Tuhan. Mari, saudara, setelah merenungkan firman Tuhan ini, kita belajar miliki hati yang baik, lembutkan hati, miliki hati yang lurus dan benar. Jangan keraskan hati, jangan sesat hati, jangan hatimu jahat, tapi biarlah dalam kebaikan demi kebaikan Tuhan menyatakan kasih-Nya bagi kita. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah hari ini dalam saudara melaksanakan segala aktivitas saudara, firman Tuhan ini menjadi perenungan bagi saudara untuk saudara terus menjaga hati benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saudara, sebentar lagi kita akan berdoa. Namun sebelum kita akan berdoa, mari ambil keputusan, ambil komitmen untuk saudara sungguh-sungguh menjaga hati di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini, sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi setiap saudara.
untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap berdoa saudara, dan saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dan mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman bahwa Dia Allah yang sanggup untuk menjawab kita, dan Dia peduli kepada setiap saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi ini ya Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, hamba memohon supaya penyertaan-Mu nyata atas kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau kiranya yang menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka, dan ketika Engkau menyertai mereka, hamba percaya ya Tuhan, Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Tuhan yang menyertai, melindungi, menyertai, memberkati kehidupan anak-anak-Mu. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah damai-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Sukacita-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu, karena mereka akan menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan kalau mereka dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Itu sebabnya biarlah damai Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa supaya apapun yang mereka kerjakan hari ini yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Engkau akan mengerjakan keberhasilan karena penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan, apapun yang menjadi tanggung jawab mereka. Ajar mereka dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, supaya anak-anak-Mu menjadi pribadi-pribadi yang berhasil Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa Tuhan kiranya memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Mereka membutuhkan hikmat untuk mereka berhasil dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing ya Tuhan. Itu sebabnya biarlah hikmat-Mu turun atas kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah mereka dipenuhi oleh hikmat Tuhan, sehingga hikmat Tuhanlah yang akan bekerja dalam mereka mengerjakan segala aktivitas mereka. Dalam nama Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa supaya setiap anak-anak-Mu mereka melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, ketika anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, maka Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi profesi anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, Engkau yang tahu, dan Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan, untuk menolong mereka, untuk memberkati mereka, dan untuk menjadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan yang campur tangan dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, dalam tanggung jawab yang mereka pikul. Tuhan yang campur tangan atas kehidupan setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini ya Bapa. Tuhan kiranya yang menyertai mereka dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan dan tanggung jawab mereka dalam seluruh kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberkati mereka dan mengangkat kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan bagi para petani, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka, dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau memberkati apa yang mereka
tanam, apa yang mereka kerjakan, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan satu saat bisa berbuah dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan, tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang mereka perjualbelikan itu bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka usahakan dalam bidang perdagangan mereka ya Tuhan. Tuhan, campur tangan. Dalam nama Yesus, Engkau sanggup memberkati dan Engkau sanggup memberkati kehidupan mereka, sehingga derajat kehidupan mereka semakin meningkat, ekonomi mereka semakin meningkat. Berkati ya Tuhan. Tuhan, tolong para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, dalam nama Yesus, Tuhan yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa saat ini Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang menjadi usaha dan bisnis mereka bisa berhasil. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam bisnis mereka bisa berkembang, bisa maju, bisa berhasil, dan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami yakin dan percaya, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu para pengusaha dan pebisnis, sehingga kehidupan mereka benar-benar akan menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai dalam satu bidang pekerjaan. Tuhan kiranya campur tangan, memberkati anak-anak-Mu ini dalam apapun yang mereka kerjakan. Tuhan, tolong dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah dalam bidang yang mereka kerjakan akhirnya mereka dipromosikan di sana, derajat mereka diangkat di sana, status mereka diangkat di sana. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai pegawai, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, bahkan juga TNI, bahkan juga Polri. Dalam mereka juga menjaga keamanan bangsa ini. Dan Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, Tuhan campur tangan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, tenaga medis, baik dokter, bidan, dan sebagainya. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan mereka Bapa. Hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan kekebalan tubuh bagi mereka Bapa. Tuhan memberkati mereka dalam mereka melaksanakan segala tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis Tuhan. Berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Tuhan kiranya tolong ya Bapa, di masa-masa sulit ini. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Mereka membutuhkan kerja, pekerjaan. Biarlah Tuhan campur tangan dan membuka jalan bagi anak-anak-Mu ini, supaya dia bisa mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berikan dan nyatakan mujizat-Mu atas kehidupan mereka ya Bapa, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiunan. Ada begitu banyak juga permohonan doa buat para pensiunan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan yang sudah pensiun.
Mungkin ada kejenuhan bagi mereka yang hari demi hari mereka tinggal di rumah dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan hadir, Engkau yang bekerja dalam hidup mereka ya Tuhan, maka kami percaya Tuhan akan memberkati para pensiunan ini sehingga kehidupan mereka semakin layak dan semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur dan kami percaya bahwa Tuhan memberkati para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga khusus berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan dalam topik-topik doa yang sudah diserukan dalam video ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati setiap profesi mereka yang belum disebutkan. Kalau profesi itu berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka di sana. Tuhan campur tangan di sana, menjadikan mereka berhasil di sana dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ini doa hamba bagi profesi-profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan hamba juga berdoa buat kesehatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, Tuhan kiranya mengerjakan kesehatan bagi mereka sehingga mereka bisa bekerja secara maksimal, sehingga Tuhan bisa memberkati seluruh kehidupan mereka ketika mereka hidup dalam keadaan yang sehat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati kesehatan anak-anak-Mu Bapa. Hamba juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah dan persoalan dan beban hidup yang berat. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan mengangkat segala masalah, persoalan dan beban mereka. Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka atas segala masalah, persoalan dan beban kehidupan mereka. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi maksimal ketika beban-beban dan persoalan kehidupan mereka Tuhan tanggalkan, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga mereka. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai dan tentram ya Tuhan. Karena ketika keluarga anak-anak-Mu penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka anak-anak-Mu akan menjadi maksimal dalam hidup mereka, menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan. Itu sebabnya tolong dan berkati anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa biarlah Tuhan kiranya campur tangan dan mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan atas hidup mereka dan jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah menaikkan doa-doa seruan kita kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan telah mendengar segala seruan dan doa-doa kita, dan firman-Nya juga yang telah kita renungkan bersama, biarlah itu tertanam dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan ini, melalui channel ini, segeralah berlangganan dengan channel ini dengan melihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, di sepanjang hari ini lakukanlah yang terbaik dalam seluruh aspek kehidupan saudara, maka Tuhan akan memberkati saudara dan Tuhan akan menjadikan setiap saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, kita akan akhiri renungan pagi ini, dan mari kerjakan yang terbaik dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.